Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan menikmati bulan Ramadan yang begitu agung. Bahkan kata Imam Ibnu Zawji, seandainya tallahi law qila li ahli kubur, demi Allah kata Ibnu Zawji mengatakan, kalau seandainya ahli kubur itu dikatakan kepada ahli kubur itu berangan-anganlah, maka mereka akan berangan-angan mendapatkan satu hari saja di bulan Ramadan. Alhamdulillah di bulan Ramadan kita bisa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, datang ke masjid, salat berjamaah. Kalau mendengar beberapa hadis tentang bagaimana keutamaan ke masjid, bukan hanya ketika masuk, ketika jalan pun kanan kita ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki kiri sebagai penghapus dosa. Bahkan para sahabat dulu ada yang rumahnya jauh dari masjid, pengen pindah dekat ke masjid. Kata Rasulullah, "Kenapa engkau pindah? Saya dengar dari teman-teman engkau mau pindah ke dekat masjid." Lalu kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya jarak langkah ketika datang ke masjid itu semakin banyak langkah, semakin banyak pahala. Akhirnya dia tidak pindah, lalu kemudian dia terus pergi ke masjid, Masya Allah. Lalu kemudian ketika masuk, dalam sebuah hadis dikatakan, ketika masuk para malaikat itu mendoakan kita. Apa doa yang dikatakan para malaikat kepada orang yang masuk ke dalam masjid? Allahumma gfirlah, Allahumma tub alaih, madama la yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Jadi seseorang ketika masuk ke dalam masjid, malaikat berdoa kepadanya, ya Allah ampuni dia, lalu kemudian ya Allah berikan taubat kepadanya, lalu kemudian selama dia tidak menyakiti, tidak berbuat zalim, dan selama dia menjaga kesuciannya, maka didoakan oleh para malaikat. Bukan hanya para malaikat, Allah sendiri menyambut. Apa? Sama dalam hadis Rasulullah SAW, tabashbasha kama yatabashbashu ahlul ghaib inda tal'atihi, kata Rasulullah. Jadi Allah menyambut orang yang ke masjid itu seperti ketika ketemu dengan keluarga yang bertahun-tahun tidak ketemu. Bapak tidak ketemu dengan istri 20 tahun misalkan, kuat nggak Pak? Nikah lagi kayaknya. Masya Allah. Atau ibu lah yang kuat, ibu lalu kemudian puluhan tahun tidak ketemu dengan suami. Lalu kemudian ketika datang, suami tiba-tiba datang ke rumah, assalamualaikum ibu, saya atau misalkan bunda saya udah pulang, ayah sudah pulang, dengan membawa tentengan, membawa ATM yang tebal. Lalu kemudian disambut oleh ibu yang puluhan tahun tidak bertemu dengan seorang suami, disambutnya dengan gembira luar biasa, dimasakin masakan yang lezat. Lalu kemudian dandan dulu, dibedak dulu segala macam, pakai lipstik, pakai sifat celak segala macam. Pokoknya dibikin cantik, rumahnya dibikin cantik. Itu menyambut menyambut tamu yang sudah lama tidak ketemu. Allah lebih dari itu, ketika ada orang yang ke masjid, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tabashbasha kama yatabashbashu ahlul ghaib 'inda qal'atihi. Menyambut orang yang ke masjid seperti melebihi orang yang menyambut keluarganya ketika sudah lama tidak bertemu. Allahu akbar. Maka pantas kata Allah Subhanahu wa taala ketika alhamdulillahi rabbil alamin, kita baca Fatihah, maka hamadani abdi bihamd. Ya, pantas Allah Subhanahu menyambut dengan luar biasa. Lihat wahai malaikat, hambaku memuji kepadaku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi wahai malaikat, kedua kali hambaku memujiku. Masya Allah, luar biasa sambutan Allah. Entarlah kita mungkin pertemuan kapan lagi kita membahas tentang bagaimana sambutan Allah, sambutan malaikat kepada ahlul masjid. Kita alhamdulillah di bulan
Ramadan pun sama, tamu Allah Subhanahu wa taala, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, tuftahu abwabal jinan wa tughlaqu abwaban niran. Dibuka pintu surga selebar-lebarnya dan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Apa maknanya? Tuftahu abwabal jinan, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Barang siapa yang beribadah sekecil apapun di bulan Ramadan, maka Allah akan ganti dengan berlipat-lipat pahala yang akan memudahkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, jangankan sedekah, bau mulut orang yang apa? Orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi, kata Allah Subhanahu wa taala. Bau mulut dalam arti apa? Menahan lapar dan haus. Bukan berarti tidak sikat gigi, bukan. Tetapi karena menahan lapar dan haus, menjaga mulut dari berbicara yang sia-sia, maka mengeluarkan aroma yang kata manusia tidak sedap, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak kasturi. Allah apresiasi sekecil apapun ketika di bulan Ramadan, kebaikan sekecil apapun di bulan Ramadan. Wa tughlaqu abwaban niran, Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Apa maknanya? Maknanya Ahlul Hadis mengatakan bahwa seseorang yang sebelum datang Ramadan udah misalkan, wah ini orang ini ahli neraka nih, setiap hari kalau ketemu nyakitin mulu, gerak-geriknya tuh nyakitin mulu. Kalau ketemu tuh misalkan arogan, kata-katanya tinggi, wah nggak enak, pokoknya gerah, gelisah kalau bertemu dengan orang tersebut. Terus kemudian nyakitin, jalan beribadah, bla bla bla, pokoknya zalim, ini kayaknya ahli neraka. Tapi ketika datang Ramadan, tanpa ketahuan kita, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Lalu kemudian yang menurut manusia ini, wah ini ya minuman kerasnya, misalkan auzubillah zinanya, pokoknya ahli neraka lah ini. Datang Ramadan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menurut pandangan manusia ini ahli neraka, tetapi ketika datang Ramadan bertobat kepada Allah, tughlaqu abwaban niran, Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Kamu jadi ahli neraka, tetapi bertobat ketika di bulan Ramadan, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dipindahkan ke dalam surga. Wa tuftahu abwabal jinan, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Ini sambutan Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan Ramadan. Bahkan surga, lalu kemudian pada bidadari berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan orang yang berpuasa menjadi penduduk kami, kata surga. Kata bidadari, ya Allah, jadikan orang-orang yang berpuasa sebagai pasangan kami. Allahu Akbar, makhluk langit, lalu kemudian surga, neraka, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyambut luar biasa bulan Ramadan. Lalu kemudian dalam rangka apa sih Allah Subhanahu wa taala menyambut bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang terhormat, bulan yang begitu agung karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Segala sesuatu, saya pernah sampaikan berkali-kali, segala sesuatu yang ditempeli dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut menjadi mulia. Mau makhluk mati sekalipun ataupun makhluk hidup. Makhluk mati ditempeli dengan Al-Quran menjadi mulia. Kertas, makhluk mati, kertas bisa diinjak-injak, ada tulisan Al-Quran, dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi karena agung. Lalu kemudian Makkah, Yasrib, padang pasir yang panas, lalu kemudian tempat menjual budak. Bangsa Persia, Romawi nggak mau menguasai Makkah dan Yasrib, Madinah. Lalu kemudian kenapa? Karena ada apa di sana? Gersang. Lalu kemudian ketika datang ke sana hanya untuk mencari budak. Di kedua tempat tersebut diturunkan Al-Quran, maka kedua tempat tersebut menjadi mulia dan selalu ramai sampai sekarang, tidak pernah sepi dari pengunjung. Beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan derajat yang tinggi karena kedua tempat itu tempat diturunkan Al-Quran. Lalu kemudian
Apa jadinya kalau Al-Quran diturunkan kepada benda mati saja menjadi mulia, bagaimana Al-Quran ketika ditempelkan kepada hati-hati manusia? Wih, Masya Allah, makin agung lagi. Maka anak yang ditempeli di dalam hatinya Al-Quran akan diberikan taj, mahkota yang diberikan kepada orang tuanya sebagai syafaat. Bahkan orang yang menempelkan Al-Quran di dalam hatinya, Allah anggap sebagai keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dianggap keluarga oleh Allah. Jangankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dianggap keluarga oleh Raffi Ahmad saja. Masya Allah, ketika saya misalkan datang ke rumahnya Raffi Ahmad, ini adik saya nih, adik saya Asep Eka, adik saya nih. Saya mungkin yang tadinya merunduk jadi bangga. Masya Allah, adiknya Raffi Ahmad dianggap keluarga oleh Raffi Ahmad. Itu manusia, ciptaan Allah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kecil. Ini dianggap keluarga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi ahlina minan nas. Bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa kajian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga dari bangsa manusia. Manhum, kata para sahabat, siapa mereka ya Allah? Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka itu adalah ahlul Quran. Mereka yang mendalami Al-Quran, cinta Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka dianggap keluarga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quran begitu mulia, ditempeli dengan apapun, maka sesuatu tersebut menjadi mulia. Ditempeli dengan malam, yang malam itu gelap gulita, di mana kita semuanya tidur, lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian diturunkan Al-Quran di malam tersebut, maka malam tersebut menjadi mulia. Menjadi malam apa? Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Di mana dari Lauhul Mahfuz Al-Quran diturunkan ke langit bumi Baitul Izzah. Maka diperingati dengan malam Lailatul Qadar. Dari langit bumi Baitul Izzah diturunkan pertama kali kepada Rasulullah SAW, diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Allahu Akbar, mulia luar biasa. Malam saja menjadi mulia, bahkan kebaikannya melebihi kebaikan 1000 bulan. Melebihi 1000 bulan dibagi 12 berapa tahun? Sekian. Ya sekian lah, kelamaan. Saya matematikanya jeblok ini. 1000 bulan, kelebihannya bukan hanya 1000 bulan, bahkan melebihi 1000 bulan, karena ditempeli dengan Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang ditempeli dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Bahagialah bagi orang tua yang punya anak senang dengan Al-Quran. Mau tidur, aduh nyari apa nak? Nyari HP, enggak Bu, nyari Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Enggak nyenyak kalau belum baca Al-Quran. Enggak nyenyak kalau belum tadabbur Al-Quran. Mau ke pasar ibu, bapak mau ke kantor, aduh balik lagi. Udah naik mobil balik lagi. Kenapa Pak? Lupa apa? HP. Biasanya kalau balik lagi lupa HP, bukan lupa Al-Quran. Tapi kan di dalam HP ada Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Baca Al-Quran dalam HP. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1 ayat, 2 ayat, ting, Shopee masuk. Kiriman sudah langsung, Masya Allah, sudah sampai mana nih? Wah, mulai. Ada barang baru terus. Ting, ada WA masuk, baru 2 ayat, udah lupa. Bacanya 5 menit, tapi baca scroll-scrollnya itu saya. Bapak-bapak insya Allah enggak, ibu-ibu enggak, insya Allah saya kayak begitu. La haula wala quwata, masya Allah. Godaannya dahsyat. Karena Al-Quran dahsyat, luar biasa. Sampai Allah menurunkan pun
Allah persiapkan semuanya. Kayak kita mau memberikan hadiah yang istimewa untuk istri kita, untuk anak kita, maka kita sesuaikan waktunya kapan, tempatnya di mana, kitanya harus apa, harus memakai baju apa, dipersiapkan. Dari mulai waktunya, kayaknya ngasih hadiahnya pas waktu misalkan lagi ulang tahun pernikahan. Wah, ini momentum yang bagus ngasih hadiah. Dipersiapkan momentumnya. Tempatnya di mana ya? Tempatnya misalkan di Kubah Mas misalkan. Di Kubah Mas, di tempat sudah dipersiapkan tempatnya, kursinya, bunganya. Wah, dibikin romantis. Lalu kemudian dia beli baju yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan suasananya. Suasana yang romantis. Entahlah pakai apa, pakai jas atau pakai warna-warna yang romantis. Lalu kemudian ketika dipanggil dibikin kejutan. Lalu kemudian kita, wah pas nih waktunya, kita sudah pas diberikan hadiah. Kan romantis. Kan indah ketika menerimanya. Di hari pernikahan kita pernah kayak begitu. Kalau laki-laki kayaknya lupa, saya juga lupa. Abi, ini kan tahu nggak tanggal berapa? Ya jangan, kalau tanggal sih tahu. Tahu nggak momentumnya apa? Nggak tahu. Pokoknya kalau laki-laki itu jarang inget tanggal, apalagi tanggal lahir anak, tanggal lahir istri udah nggak inget dan gitu semua. Laki-laki kayak begitu. Nah, dipersiapkan momentumnya. Begitu juga ketika Al-Quran dipersiapkan lewat momentumnya. Dipersiapkan waktunya kapan. Lalu kemudian tempatnya bagaimana. Lalu kemudian diri-diri orang yang menerima Al-Quran itu bagaimana dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, waktunya yaitu waktu di bulan Ramadan yang memiliki keagungan, di mana orang yang ketika beribadah di waktu tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Al-Imam Baihaqi dikatakan seseorang yang beribadah di bulan Ramadan maka dilipat gandakan 70 kali lipat, bahkan lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi waktunya Allah berikan diskon sebesar-besarnya untuk berbuat kebaikan. Lalu kemudian ada apa? Ada penghapusan dosa besar-besaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang mau bertobat. Saking mungkin kalau malaikat Jibril mungkin saking ininya, saking dahsyatnya Ramadan, celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat Jibril sampai mengatakan demikian, kata Rasulullah, amin. Karena mungkin kata malaikat Jibril ini nggak masuk akal. Seandainya orang mendapatkan bulan Ramadan, dilipat gandakan pahala oleh Allah, ampunan diberikan sebanyak-banyaknya, bahkan digambarkan dengan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, kok ada orang yang masih belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Aneh. Lalu kemudian bagaimana mungkin di bulan yang lainnya? Di bulan Ramadan saja tidak mendapatkan ampunan, bagaimana mungkin di bulan yang lainnya? Maka bulan Ramadan waktunya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu di mana dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyambut Al-Quran. Tempatnya dipersiapkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lingkungannya dipenuhi oleh orang-orang yang berpuasa, dipenuhi oleh orang-orang yang membaca Al-Quran, sehingga ketika kita mentadaburi Al-Quran, mau mengamalkannya mudah. Kenapa? Karena melihat tetangga, oh iya baca Al-Quran, melihat samping kiri, samping kanan, lagi tadabur Al-Quran, pergi ke kantor, lagi pada puasa. Maka apa? Maka mudah ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan Al-Quran.
waktu, tempat Allah persiapkan di bulan Ramadan untuk menyambut Al-Quran. Diri kitanya Allah juga persiapkan. Allah perintahkan puasa. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang menerimanya pun, kalau tadi mungkin istri atau anak yang akan diberikan hadiah, itu dipersiapkan juga. Diberikan bajunya, lalu kemudian diberikan pita-pitanya, mungkin kalau buat istri, buat anak, apalah itu, topi segala macam. Dipersiapkan. Bagi kita pun, ketika menerima Al-Quran di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, di mana dalam keadaan puasa kita mudah melakukan ibadah, mengamalkan apa? Mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waktu dipersiapkan oleh Allah, tempat dipersiapkan oleh Allah, diri kita ketika menerima Al-Quran dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah juga memberikan waktu Ramadan itu selama kurang lebih 1 bulan, di mana momentum ini sama ahli psikologi itu diteliti. Kenapa sih Ramadan harus 1 bulan? Kenapa enggak misalkan ya 2 minggu lah atau 3 minggu? Kenapa harus 1 bulan? Ahli psikologi mengatakan barang siapa yang memiliki kebiasaan minimal 28 hari, maka kebiasaan tersebut maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan yang spontan. Ketika tertinggal gelisah, ayah dan bunda, mungkin kita ya sering melihat anak 1 bulan liburan 1 bulan pegangnya HP terus, gak apa-apa nak, lagi liburan pegang HP 1 hari 2 hari sampai 28 hari pegang HP, terbiasa pegang HP, lalu kemudian pas waktu itu pesantren beratnya minta ampun karena sudah menjadi kebiasaan pegang HP selama 28 hari, bahkan lebih, menjadi kebiasaan. Gelisah ketika tidak bawa HP, gelisah ketika tidak memainkan HP. Begitu juga dengan kita, puasa dibuat 28 hari atau 1 bulan kurang lebih, maka agar membiasakan diri kita dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Al-Quran aja sangat agung. Nabiullah Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan kalau seandainya aku tidak dijadikan umatnya Ahmad, maka cantumkan umatku di dalam Al-Quran. Saking agungnya Al-Quran. La hawla wala quwwata. Itu Nabiullah Musa. Agung Al-Qurannya, agung luar biasa. Lalu kemudian bukan hanya diturunkan kepada kita, umat sebaik-baiknya umat, tetapi Allah persiapkan waktunya. Ini romantis banget bulan Ramadan. Persembahan yang romantis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya Allah persiapkan bulan Ramadan. Yang mau baca Quran di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mau membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran di bulan Ramadan, banyak loh orang-orang yang beribadah. Enak loh ketika mentadabburi Al-Quran di bulan Ramadan. Yang mau mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan dalam kondisi puasa, mudah loh menjalankan syariat Allah di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Tempatnya, waktunya luar biasa. Ya memang kalau misalkan di sini kadang Ramadan Allah persiapkan tempatnya, tapi kadang ada beberapa ini yang tetap tidak seperti saya ketika awal Ramadan itu saya kebagian tausiah di Serpong. Sahur di sana aja kata saya, daripada keburu-buru mendingan sahur di Serpong. Berangkat ke Serpong,
pas di Serpong udah waktunya sahur, saya nyari-nyari di mana ini makan terus nyari, kok nggak ada, pada tutup semua. Akhirnya saya sahur yang ada yang ya sebatas yang ada di mobil aja, ada air minum sama kurma beberapa biji, minum kurma, lalu makan kurma dan minum air yang ada di mobil. Kajian, selesai kajian pulang setengah 7 atau jam 7. Tiba-tiba banyak juga yang jual sarapan. Loh, gimana katanya? Ketika nyari sahur susah, ketika sarapan banyak gitu. Masya Allah, dahsyat luar biasa. Nggak ada masalah sih, yang mau berdagang silahkan, yang selama ditutup nggak ada masalah. Karena mungkin ada yang musafirnya. Kata saya ketika ini, Ustaz, bagaimana ketika berdagang di bulan Ramadan? Ya boleh-boleh saja, tetapi dituliskan kita melayani bagi orang yang musafir, orang yang sakit, dan orang-orang yang non muslim. Jadi kalau misalkan ada yang kedatang yang ke sana, kalau misalkan dia tidak musafir berarti orang sakit. Nah, jadi dipersiapkan tempatnya agar mendukung manusia beribadah, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dengan nyaman. Allah persiapkan waktunya. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga limpahkan pahala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mentadaburi Al-Quran apalagi dalam sholatnya, maka ketika sholat tarawih itu berlomba-lomba memperbanyak bacaan, Allah lipat gandakan lagi pahalanya. Kita baca tadarus dengan baca tadarus tapi tahu maknanya beda pahalanya. Kita tadarus tahu maknanya, dilakukan dalam sholat beda lagi pahalanya, dilipat gandakan lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dahsyat luar biasa. Belum lagi isi dalam Al-Quran, Allahu Akbar, yang dahsyat luar biasa. Al-Quran bukan hanya mencantumkan kisah-kisah yang dahulu, kisah-kisah yang akan datang Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Ada sainnya, ada ilmu pengetahuannya, lalu kemudian berbagai macam. Sampai sekarang Al-Quran ini tidak pernah habis dalam menafsirkan Al-Quran. Ada tafsir psikologi, ada tafsir kedokteran, ada tafsir sains, ada tafsir fikih, ada macam-macam. Tidak pernah habis karena Al-Quran yang begitu luas, luar biasa. Kalau ahli bahasa, ketika dibacakan misalkan oleh Imam Hamim, Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Alim, selanjutnya maka akan bergetar hatinya. Walid bin Mughirah, orang yang di luar Islam, ketika mendengar Rasulullah SAW membaca surah tersebut, langsung tersungkur sujud, nggak sadar, tiba-tiba bersujud. Lalu kemudian datang Abu Jahal, wah ini Walid bin Mughirah masuk Islam, jangan-jangan. Hei Walid, kenapa kau bersujud? Lalu kemudian dia bangun, nggak astagfirullah sih, nggak tahu mengucapin apalah, nggak astagfirullah, kan dia bukan belum Islam. Lalu kemudian kaget, aku tersihir dengan apa yang dikatakan Muhammad. Bukan tersihir dengan apa yang dikatakan Rasulullah, tersihir dengan Al-Quran, kata-katanya begitu indah. Kalau kita mungkin ketika biasa saja, tidak membuat bergetar hati karena tidak tahu apa makna, apa kandungan dalam Al-Quran. Makanya pas kajian di Ciledug, saya disuruh menafsirkan suratul Fatihah. Ustaz, kajian tafsir ya suratul Fatihah, lalu ke ayat-ayat pendek. Kemudian sama itu membacakan tafsir, kajian tafsir, 1 kali pertemuan 1 jam setengah kurang lebih, itu baru sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu 1 jam setengah. Syekh Al-Imam Fakhrul Razi menafsirkan
Satu ayat di dalam suratul Fatihah 10 lembar. Karena apa? Begitu luas makna yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Bukan suratul Fatihah, Al-Baqarah pun yang banyak ayatnya, 2 ayat itu saya kalau misalkan diminta Ustaz, tolong ya menafsirkan dari suratul Baqarah ke Ali Imran, itu dibuat 3 kali pertemuan, nyerah saya. 1 kali pertemuan saja cuman mampu saya menafsirkan 2 ayat saja. Bukan menafsirkan, membaca tafsiran para alim ulama hanya apa? Hanya 2 ayat saja. Saking dahsyatnya kandungan Al-Quran, saya cuman bawa tafsir dari Al-Imam Fakhrul Razi saja, belum tafsir-tafsir yang lainnya. Keagungan Al-Quran dahsyat luar biasa. Al-Qurannya sudah dahsyat luar biasa, waktunya dipersiapkan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, tempatnya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih sulit membaca Al-Quran, maka sangat disayangkan. Al-Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu 60 kali hataman. Kalau kita, bukan kita, saya 60 hari gak hatam. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menghatamkan 60 kali hataman di bulan Ramadan. 1 hari 2 hataman Al-Quran. Sekarang di Wihdatul Ummah, ibu-ibu kalau Ramadan itu penuh dari jam 8 sampai jam 10. Ibu-ibu itu penuh di masjid, sekali duduk jam 8 sampai jam 10 membaca 2 juz. Tapi itu kuat. Saya lihat ini ibu-ibu yang udah sepuh, lalu kemudian nggak pakai kursi begini, duduk aja begini, 2 juz. Dan itu bacaannya tartil. A'udzubillahi, dipimpin oleh oleh ustazah. Allahu Akbar. Luar biasa. Karena apa? Karena dorongan dari keimanan yang sangat dahsyat luar biasa. 2 juz. Terakhir sampai tanggal 15. Itu penuh. Allahu Akbar. Karena Al-Quran di bulan mulianya bulan Ramadan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran, kalau misalkan Al-Qurannya saja sebagai syafaat, lalu kemudian ketika di alam kubur Al-Quran sebagai penerang, ketika di Yaumul Syirat Al-Quran sebagai penghalang dari panasnya api neraka. Wah, keutamaan Al-Quran dahsyat luar biasa. Jangankan ke sana dulu, jangan ke sana dulu. Allah menyambut saja sangat dahsyat luar biasa. Baik, biar tidak jenuh, barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, mau dilanjutkan? Ada pertanyaan tentang seputaran Al-Quran atau fikih? Silahkan. Boleh. Ada yang beda itu kayak kadang awalnya sama tapi akhirnya beda gitu. Saya suka menemukan di Al-Quran itu kayak Bismillah kan itu kayak lewat aja ya. Oh benar. Jabar kasroh, harokatnya. Ada yang kalau di Al-Quran yang dikatakan ini ada yang sukunnya, kalau di satunya nggak ada, terus ada juga yang Cetakannya beda-beda ya. Oh iya, kayak misalkan untuk mad ada yang ditulis dengan harokat berdiri, ada juga yang dengan alif gitu. Iya. Nah, pertanyaan sekalinya ada pertanyaan pusing saya. Iya, itu memang ada beberapa tanda yang
beberapa cetakan itu berbeda-beda. Ada yang mad itu dengan apa? Dengan harokat berdiri, ada juga dengan alif. Itu tergantung apa? Tergantung yang menerbitkan. Apakah ada pengaruhnya? Enggak, sama saja. Karena apa? Awalnya Al-Quran itu tidak ada harokatnya, hanya apa? Hanya tulisan Arabnya saja. Titik pun baru dititikin di zaman para sahabat. Tetapi karena banyak orang yang salah dalam membacanya, maka diberikan apa? Keringanan dengan ditambahkan harokat. Maka ada berbeda-beda harokatnya. Ada yang berdiri untuk misalkan apa? Ada alif, ada juga yang dengan harokat yang berdiri. Yang berdiri agak pendek begitu. Itu beda-beda tergantung cetakannya, itu enggak merubah makna. Enggak merubah makna, jadi sama saja. Tapi kalau perbedaan ada yang awal ayatnya itu sama, tetapi akhirnya beda. La'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, kan beda. Awalnya padahal sama. Nah, itu dikaji dalam kitab itu pun sama, memiliki makna yang ada rahasia di balik beda-beda ujung-ujung ayat. La'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, beda. Padahal awalnya ayatnya sama. Di dalam kitab Mutasyabihul Quran. Di dalam Mutasyabihul Quran ini kalau dikaji panjang lagi tafsir Mutasyabihul Quran, ayat-ayat yang tasyabuh, yang mirip-mirip. Nah, kalau Hufadz Al-Imam ini tahu nih masalah Mutasyabihul Quran, ayat-ayat yang mirip tetapi ujungnya beda, awalnya beda, ujungnya mirip, kadang-kadang gitu. Dikaji dalam kitab Mutasyabihul Quran, dan itu memiliki makna yang berbeda-beda, makna yang memiliki rahasia di balik perbedaan tersebut. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Sambil menunggu pertanyaan, kita sedikit mengkaji bagaimana orang-orang ilmuwan penasaran dengan Al-Quran. Jangankan ilmuwan, orang-orang yang awam sekarang di Australia itu sudah banyak orang yang mu'alaf. Dan mereka begitu penasaran dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu dari zaman dulu tidak berubah-berubah. Tetap saja Al-Quran seperti itu. Bahkan di Prancis mengadakan penelitian. Dari tahun 90 Al-Quran itu dikumpulkan dari berbagai macam cetakan. Lalu kemudian setelah 10 tahun, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, dicek lagi, nggak ada perubahan sedikit pun. Nggak ada perubahan sedikit pun. Kalau cetakan harokat itu berbeda-beda, kan cara bacanya sama saja. Nah, dalam hurufnya nggak ada perubahan. Maka penasaran bagi mereka, ada apa dengan Al-Quran? Tetapi kekurangannya di mana di luar negeri itu bagi orang-orang yang ingin, yang mu'alaf, orang-orang bule yang mu'alaf itu jarang sekali orang yang bisa menjelaskan. Ketika ada yang berangkat ke sana pun ternyata tidak menguasai bahasa mereka, sehingga mereka sudah masuk ke dalam Islam tapi tidak bisa mendalami apa yang dalam Al-Quran. Maka pas saya ke sana, Allahu Akbar, sampai sakit-sakitan. Karena begitu hausnya mereka. Lagi duduk, didatangi, nanya lagi makan, nanya lagi liburan, nanya lagi. Begitu haus luar biasa. Sampai tahun berapa ini? Tahun 90-an. Ada seorang ahli oceanographer, Zakos Yves Poste, meneliti bagaimana dia menemukan keindahan, keajaiban yang luar biasa di daerah Arab, yaitu ada pertemuan Ada pertemuan dua laut yang tidak bercampur. Wah, ini penemuan luar biasa nih. Ada dua laut yang bertemu tapi nggak tercampur satu dengan yang lainnya. Wah, diteliti, ini penemuan yang dahsyat. Ternyata di dalam Al-Quran sudah dicantumkan. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Nah, ini sudah dicantumkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan.
Penelitian mereka, penemuan mereka yang baru tahun-tahun kemarin di dalam Al-Quran sudah ditulis 1400 tahun yang lalu. Lalu kemudian ada Profesor Emerson Johnson, ahli anatomi dan biologi, bagaimana menemukan perkembangan janin di dalam perut seorang wanita. Wah, penemuan dahsyat luar biasa, diseminarkan di Riyadh, kata para alim ulama Riyadh, ya penemuan ini mah udah tercantum dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, ketinggalan. Dalam Al-Quran sudah dicantumkan, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqna nutfatan 'alaqatan." Dalam Al-Quran sudah dicantumkan. Maka mereka semakin penasaran lagi dengan Al-Quran. Kok bisa yang namanya Muhammad, kata mereka, bisa mencantumkan ilmu pengetahuan biologi di dalam Al-Quran. Dulu jangankan untuk melihat janin, mikroskop pun mungkin susah ditemukan. Tetapi kok bisa Muhammad, kata mereka, kalau kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kok bisa Muhammad yang dikatakan ummi, tetapi bisa mencantumkan ayat-ayat yang begitu dahsyat. Ada pertemuan dua laut, ada pertemuan sungai dan laut di dasar lautan, ada api yang tidak pernah padam di dasar lautan. Kok bisa dicantumkan di dalam Al-Quran? Padahal mungkin kalau zaman dulu nggak ada alat buat nyelam, nggak mungkin Rasulullah sampai ke dasar lautan meneliti keadaan laut, habis waktu. Tidak memiliki alat teknologi yang canggih, kok bisa dicantumkan di dalam Al-Quran. Ini bukan buatan bukan buatan Rasulullah, tetapi ini adalah yang membuatnya adalah Sang Khalik yang menciptakan alam. Maka dahsyat Al-Quran, luar biasa dahsyatnya, sehingga yuk kita bulan Ramadan ini Allah sudah persiapkan waktunya, Allah persiapkan tempatnya yang istimewa buat kita, yang begitu dahsyat buat kita. Bahkan kita diwajibkan puasa agar ringan ketika mengamalkan Al-Quran. Sudah diberikan fasilitas yang begitu dahsyat, maka coba baca Al-Quran, tadaburi Al-Quran, amalkan Al-Quran. Tidak ada pertanyaannya? Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya masih penasaran. Iya. Ada membaca Al-Quran. Yang jatuh seperti apa? Misalnya apakah belum dulu atau tidak? Iya. Apakah Al-Quran itu membaca lebih fleksibel? Misalnya sudah lupa seperti kita bacakan surah gitu. Ya. Boleh nggak misalnya diulang gitu misalnya? Iya. Masih keyboard ya. Ya, masya Allah. Bagaimana? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkatan pahalanya atau apa ya, balasannya orang yang membaca dan orang yang mendengar. Orang yang membaca dengan orang yang mendengar. Karena kan Ya, masya Allah. Luar biasa. Ini kadang jadi kendala kita semua, bahkan saya. Ketika dulu mau baca Al-Quran, baca Al-Qurannya pengen, wudunya yang malas. Kan kalau ketika di pesantren kan harus punya wudu gitu, baru tadarus Al-Quran. Adabnya seperti itu. Kata para ulama, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tetapi alim ulama yang lain mengatakan al-mutahharun di sini bukan orang yang suci. Bukan orang yang suci maksudnya punya wudu, bukan. Tetapi makhluk yang suci ini adalah yang dimaksud adalah para malaikat. La yamassuhu illal mutahharun. Yang memegang Al-Quran yang hakiki, kalau kita kan cetakan ya, bukan Al-Quran hakiki, itu adalah para malaikat di Baitul Izzah, di lauhil mahfuz. Nah, la yamassuhu illal mutahharun maksudnya adalah para malaikat. Sehingga sebagian ulama lain mengatakan boleh saja kita membaca Al-Quran dalam kondisi tidak memiliki wudu. Tapi ya memang pahalanya beda. Membaca Al-Quran tanpa wudu dengan membaca Al-Quran memiliki wudu, beda pahalanya.
Tapi boleh, sebagian ulama mengatakan boleh itu membaca tanpa memiliki apa wudu. Nah, lalu kemudian boleh nggak kita baca Al-Quran ketika misalkan dari HP atau dari yang lain, misalkan ketika baca Al-Quran lagi malas dengerin dari HP handphone kah itu atau dari apa namanya itu tip recorder apalah itu, apakah boleh saja kita menyalakan bacaan Al-Quran daripada dangdutan. Mendingan Al-Quran bulan Ramadan hari Minggu jedak jeduk Ramadan mah enakan, Al-Quran lebih syahdu di dalam mobil enakan, Al-Quran lebih syahdu. Kita setel aja syekh yang syekh yang enak bacaannya, yang merdu bacaannya, mantap. Apakah memiliki pahala? Memiliki pahala. Barang siapa yang mendengar bacaan Al-Quran seperti orang yang membaca Al-Quran, walaupun mendengar, tetapi pahalanya sama. Pahalanya ya jelas beda. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu tergantung dari kesulitan kita ketika melakukan satu kebaikan. Jangankan itu, pahala bunda-bunda yang kesulitan baca Al-Quran dengan saya baca Al-Quran beda. Lebih banyak pahala misalkan orang yang masih terbata-bata, lebih banyak mereka daripada saya. Saya baca satu juz misalkan satu kali duduk setengah jam selesai. Tetapi orang yang terbata-bata dari mulai subuh isya baru selesai satu juz. Apakah sama pahalanya? Jauh lebih beda, jauh lebih besar mereka yang kesulitan membaca Al-Quran. Lalu bagaimana saya agar mendapatkan pahala yang lebih banyak? Bagi saya, agar pahalanya lebih banyak, yaitu dengan mendalami isinya. Yang sudah lancar membaca Al-Quran, satu juz hanya setengah jam selesai, maka coba tadaburi. Kalau sudah mentadaburi, kalau baca tafsir gampang, maka amalkan. Jadi al-ujroh biqadril masyaqqah. Jadi pahala itu tergantung kesulitan yang kita miliki. Baca sambil tiduran dengan baca sambil duduk beda pahalanya. Baca sambil duduk dengan baca di dalam sholat beda pahalanya. Misalkan kita sholat duha disimpan mushaf di depan kita, Allahu Akbar, sekali berdiri satu lembar misalkan. Itu beda pahalanya, lebih dahsyat lagi. Masya Allah. Ya, tapi kalau misalkan di mobil, kalau misalkan pegang mushaf, ngeri tabrakan. Tapi pengen dapat pahala baca Al-Quran, nyalain saja Al-Qurannya, nyalain Al-Quran. Pengen tadabburi, tetapi kita nggak paham baca tafsirnya, nyalakan tafsir ustaz-ustaz yang menerangkan tafsir Al-Quran. Allahu Akbar. Inna dina yusrun, agama itu ternyata mudah. Maka kata Rasulullah, semua orang itu masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggak mau. Bukan enggak mampu, enggak mau masuk surga. Kok bisa enggak mau masuk surga? Ya jelas enggak mau, dikatakan enggak mau masuk surga, orang ibadahnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih aja tetap enggak mampu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berapa lama? Ada 1 jam? Enggak ada 1 jam. Semenit juga pun enggak ada. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi kayaknya lisan saya sulit menjawabkan itu. 1 hari misalkan 1000 kali tasbih kepada Allah. Ya Allah, sulitnya. Tapi kalau lagi ngumpul, nggak ngomongin orang, gatel. Ini nggak seru banget nih, nggak ngomongin orang, kaku nih. Kalau ketemu ini, misalkan ada teman kita, kalau kita lagi ngomongin orang, dia pergi, nggak asik nih orang. Tapi ketika zikir, kenapa kita nggak gatel untuk berzikir kepada Allah? Nggak habis 1 menit, 1 kali tasbih. 1 kali tasbih pahalanya melebihi beratnya langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bahkan Allah katakan ahli surga itu adalah orang yang lisannya selalu basah dengan zikrullah. Tapi sulit luar biasa. Saya sulit luar biasa. Udah pakai tasbih, hilang tasbihnya. Udah pakai cincin, copot jarinya.
Jarinya nggak copot, tapi nggak tahu, lupa lagi. Sampai numpuk alat zikir dari cincin tasbih itu. Kenapa susah ngedawamkan? Allahu Akbar. Tapi jam tangan, HP itu nggak lupa. Kalau keluar nggak pakai jam tangan, kayaknya nggak enak ini, nggak ada jam tangan. Di tangan nggak ada HP, nggak enak nggak bawa HP. Tapi, aduh, untuk zikrullah susahnya luar biasa. Padahal apa? Padahal mudah ya, mudah tasbih, tahlil, ya Allah. Bahkan kalau ke pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang paling disukai masjid, tempat yang paling dibenci adalah pasar. Tetapi dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW, barang siapa yang pergi ke pasar lalu kemudian membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat lain, hayyun la yumitu biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, maka diliputi oleh keberkahan, pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika mau pergi ke pasar, mengatakan itu, berdoa itu, maka dilimpahi pahala yang sebanyak-banyak. Orang lain lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian lain sibuk mencari uang sampai tiba-tiba 2:30 baru mau adzan asar, lari ke masjid baru sholat misalkan. Selesai sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, udah asar lagi, tanda kiamat. Cepet banget ini waktu, bukan tanda kiamat, tetapi dianya lalai sholatnya. Kiamat disalahin. Nah, ketika orang lain di pasar lalai, kita berpikir kepada Allah, Allah berikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan berarti nggak boleh ke pasar, silahkan ke pasar, tetapi jangan lupa zikrullah. Pergi ke kantor, zikrullah. Pergi kemanapun, zikrullah. Dengarkan Al-Quran, baca Al-Quran, dengarkan tadabbur Al-Quran. Penuhi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Gak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada lagi? Kapan Idul Fitri? Idul Fitri belum ketahuan hilalnya. Idul Fitri. Kenapa? Masya Allah, Masya Allah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ibadah. Insya Allah. Saya di kajian manapun, di Cilendung, di mana itu, di Serpong, di manapun, kalau ngantuk, kata saya, datang ke masjid, tidur di masjid, keberkahannya sama dengan orang-orang yang apa? Dengan orang-orang yang lainnya. Karena ada hadisnya. Ada hadisnya ketika seseorang pergi ke masjid, lalu kemudian para malaikat mendoakan, meminta ampun, kata malaikat, ya Rabb, ada yang apa? Yang emang niatnya nggak pergi ke masjid, lalu kemudian tiba-tiba dia menengadahkan tangan, cuman ikut doanya di akhirnya saja. Di akhirnya saja, misalkan cuman, ini kapan ceramahnya? Kok tadi salam, tiba-tiba ditutup salam. Ini nggak ceramah nih Ustadz, bukan nggak ceramah, gitu. Tapi apa? Kata malaikat, apakah sama pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sama, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sama. Makanya apa? Iya, makanya kalaupun ngantuk yang luar biasa, datang ke masjid, tidur di masjid, udah bisa tidur, pahalanya berlimpah. Orang yang cerdas, al-qayyisu mandana, berarti itu cerdas. Al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang mempersiapkan kematian dengan segala macam upaya. Segala macam upaya, bagaimana caranya agar mendapatkan pahala, bagaimana agar mendapatkan dilimpahkan pahala itu diolah dan diamalkan. Allahu Akbar. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada.
Kalau tidak ada, nggak ada nasi uduk ya. Mudah-mudahan, Insya Allah, mudah-mudahan kajian ada pertanyaan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi sebelumnya itu Pak Ustaz melanjutkan pertanyaan ada membaca Al-Quran. Ya. Jadi misalkan dalam keadaan kajian, Ya. kultum ya. Nah itu kita membaca Al-Quran, apakah itu boleh atau mana yang lebih baik kita menggunakan hadiah atau membaca Al-Quran? Baik. Terima kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seandainya kita masih bisa fokus ketika kita misalkan baca Bismillahirrahmanirrahim, kita nggak mengganggu yang lainnya nih, kita hanya terdengar oleh diri kita sendiri. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, nggak ngeganggu yang lainnya. Lalu kemudian kita bisa fokus juga mendengar, maka boleh mendengarkan kajian, lalu kemudian sambil membaca Al-Quran, boleh, nggak ada masalah, bagus, luar biasa. Tetapi kalau misalkan kita baca Al-Quran, kita nggak bisa fokus kepada tausiah penceramahnya, maka lebih baik dengarkan tausiah. Karena itu pun sama, pernah ditanyakan oleh sahabat, pulang sholat subuh, sahabat ada dua majelis, dua masjid. Jadi kalau di daerah Arab itu di Mesir, misalkan di Mesir atau di daerah lain, masjid itu punya spesialisasi masing-masing. Masjid ini memperdalam fikih. Pokoknya di masjid ini kalau nanya fikih, ini ustadznya ustadz ahli fikih semua. Di masjid yang ini ahli tafsir semua nih. Ahli tafsir yang di sini. Kalau nanya tafsir di masjid yang satu lagi. Ada juga masjid yang semuanya ahli zikir. Kalau pengen zikir datang ke masjid ini, banyak orang-orang yang berzikir. Ada spesialisasi masing-masing. Pulang jamaah, sahabat itu bingung. Waduh, ini saya harus datang kemana? Ada masjid zikir, ada masjid majelis yang baca Al-Quran, ada majelis yang mengadakan tausiah. Sampai akhirnya bingung, nggak datang kepada salah satu dari tempat tersebut, nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bingung pas pulang, tempat mana yang paling bagus ya Rasulullah? Kata Rasulullah, manapun bagus, yang zikrullah bagus, yang membaca Al-Quran bagus, yang kajian ilmu bagus, tetapi seandainya kalian bisa melihat di sekitar orang yang mengadakan majelis ilmu, kajian, maka akan dipenuhi oleh para malaikat yang membeberkan sayapnya, dalam arti majas ya, dalam arti menghormati orang-orang yang mengkaji ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Quran bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi, mendengar kajian. Ketika tidak bisa fokus dua fokus, baca Al-Quran lanjut, lalu kemudian mendengarkan juga bisa masuk. Kalau tidak bisa fokus keduanya, maka lebih pilih mendengarkan kajian, pahalanya lebih dahsyat. Baik, kalau tidak ada, masih ada, silakan. Oh, enggak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak kita menjadi pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita akan memberikan syafaat kepada kita dengan syafaat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya ditempeli dengan Al-Quran dalam hati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala di kelak yaumul qiyamah, dan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang salih. Jazakumullahu khairan la husni istima'ikum, lakum minni al-hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.